itu sama dengan akar 2 plus AN, dengan A1-nya sama dengan 3, itu akan selalu lebih dari 2 untuk setiap AN-nya. Nah, ini kebanyakan dari teman-teman itu nulisnya, ini kan AN ya, bukan sigma ya, jadi tidak disigmakan. Jadi yang ditanyakan itu, kalau nanti ini berapapun N-nya, maka AN plus 1 itu pasti lebih dari 2, berapapun N-nya, sorry. AN itu selalu lebih dari 2. Dan ini bukan AN itu berarti bukan A1 tambah A2 tambah A3 tambah seterusnya, enggak ya. Paham enggak ya maksud saya? Bedakan dengan yang seperti ini. Kalau ini PN-nya kita itu adalah deret. 1 tambah setengah tambah sepertiga tambah sampai seper N ya. Jadi kalau ditanya AN-nya itu apa? AN-nya ya berarti cuma akar 2 tambah AN-1. Tok, gitu ya. Tidak ditambah dengan suku-suku sebelumnya. Ya, karena ini adalah barisan, bukan deret. Paham ya? Jadi ini suku ke N-nya gitu loh. Ngerti ya? Kalau suku ke N ya, bukan SN-nya. Ya. Jadi kesalahannya hanya di sana sih, tapi prosesnya saya kira sudah benar. Hanya karena bacanya ini salah, jadi proses untuk ya UN sama dengan N sama dengan K dan N sama dengan K plus 1-nya jadi keliru ya. Ya, karena baca soalnya keliru ya. Kesalahannya hanya itu. Kalau yang lain sih saya kira sudah benar. Langkahnya mungkin ada yang sedikit yang beda tapi benar lah, benar. Jadi ada yang sudah benar juga ya. Ini beberapa juga sudah benar. Ngerti maksud soalnya dan cara mengerjakannya benar. Tapi ya tadi ya sebagian besar ya. Ya utamanya yang ngumpulkan awal-awal gitu ya, yang ngumpulkan awal-awal itu hampir semuanya kelirunya di sini, di soal nomor 9 ini ya. Kalau yang lain sudah benar, jadi saya kira nggak perlu saya bahas yang lain, sudah bisa lah ya. Oke, itu. Sekali lagi terima kasih atas kerja kerasnya. Semoga nanti sekali lagi yang apa namanya, yang mungkin tidak mengeluarkan ide saat diskusi, kalian mungkin diskusi ya, itu semoga tetap tahu apa yang ditulis gitu ya. Karena ya kalau nggak ngerti apa yang kalian tulis ya meaningless. Ya kalian hanya dapat nilai tapi nggak dapat ilmunya gitu kan. Itu aja. Oke. Hari ini kita akan bahas tentang kuantor ya. Ini sudah teman-teman pahami juga sepertinya. Sudah pernah kan di SMA? Ada ya? Kuantor itu. Meskipun mungkin hanya basicnya. Ada yang belum ya? Ada yang sudah dapat kuantor? Maksudnya secara resmi diajarkan di SMA? Belum. Belum ya? Rata-rata belum ya? Iya, belum. Gimana? Soal TPS, SBMPTN kemarin ada. Oh ya, ya. Kalau apa namanya, untuk belajar TPS memang biasanya teman-teman akan sering ketemu dengan logika dan himpunan ya, karena isinya kan itu ya. Tapi kan biasanya sekolah tidak mengajarkannya, karena memang di kurikulum sudah dihapus materi ini. Meskipun penting ya, sekarang bahkan SBMPTN-nya hanya TPS ya, TPS isinya hanya logika himpunan. Jadi ya jadi aneh gitu ya. Ya, itu mengejutkan sekali ya kemarin ya. Yang sudah belajar trigonometri susah-susah itu nggak keluar gitu. Oke, nah kuantor itu apa? Sebenarnya adalah suatu cara ya, yaitu bentuknya kalimat, tapi bisa digunakan untuk menentukan bahwa suatu kalimat terbuka itu bisa menjadi kalimat deklaratif. Ngerti ya bedanya kalimat terbuka sama kalimat deklaratif? Masih ingat nggak? Apa kalimat terbuka itu? Kalimat terbuka itu kebenarannya. Jadi dia kan belum, ya betul ya. Jadi kalimat terbuka itu masih bisa benar, bisa salah, tergantung sama konstanta apa yang disubstitusikan, gitu kan. Kalau deklaratif kan dia sudah pasti benar atau pasti salah, gitu ya. Nah, salah satu caranya tadi seperti yang saya katakan bahwa kita bisa merubah kalimat terbuka menjadi kalimat deklaratif dengan cara substitusi konstanta, gitu ya, mengganti variabelnya dengan suatu konstanta. Nah, cara yang lain adalah menggunakan kuantor. Jadi dengan kuantor ini kita bisa menentukan apakah sebuah kalimat itu menjadi kalimat deklaratif bernilai benar atau bernilai salah. Nah, kuantor ada dua yang umum, ya, kuantor universal dan kuantor eksistensial. Ini dari segi namanya kelihatan ya, universal itu berarti semua, gitu kan. Eksistensial itu ya berarti ada. Gitu. Jadi bacanya untuk setiap X berlaku apa, gitu ya. Jadi kuantor universal itu bacanya untuk setiap X berlaku apa atau untuk semua, ya, sama aja ya.
Sebagai contoh, tadi saya katakan di awal bahwasanya dengan kuantor ini kita bisa menentukan bahwa suatu pernyataan terbuka atau kalimat terbuka itu bisa menjadi kalimat deklaratif. Sebagai contoh ini, X lebih dari 3, ini kan kalimat terbuka ya, tahu ya. Kenapa? Karena kita belum tahu nilai kebenaran dari X lebih dari 3 itu tergantung apa nilai X-nya gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian saya tambahkan kuantor universal, yaitu di depannya misalnya untuk semua X, maka berlaku X-nya lebih dari 3. Nah, ini kan berarti pernyataannya menjadi kalimat terbuka, kalimat deklaratif ya. Kalimat deklaratif bernilai apa nih? Kalau untuk semua X berlaku X-nya lebih dari 3. Jadi apa tuh? Salah. Nah, nilainya salah ya, karena Salah. kita punya nilai yang oh ya, ini kita bicaranya di semestanya himpunan bilangan asli ya. Ingat, kebenaran dari pernyataan juga sangat bergantung dari semesta yang dibicarakannya. Kalau bicaranya di tidak bilangan asli mungkin jawabannya beda. Nah, ingat di bilangan asli kita punya angka 1 dan 2 yang dia itu kurang dari 3 ya. Sehingga kalimat ini menjadi kalimat deklaratif dengan nilai kebenarannya adalah salah gitu. Oke, nah yang berikutnya adalah kuantor eksistensial ya, seperti namanya. Jadi dia itu ya ada gitu ya, ada atau terdapat atau beberapa juga boleh. Jadi kalau tadi semua, yang ini ada. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk melihat apakah sebuah kalimat itu jadi dari kalimat terbuka menjadi kalimat yang deklaratif. Contoh yang sama, misalnya X lebih dari 3, itu jadi juga kalimat terbuka, sama kayak tadi. Nah, kalau kalimatnya saya rubah menjadi terdapat X, sedemikian sehingga X-nya lebih besar dari 3, maka kalimat ini menjadi kalimat deklaratif bernilai Benar. benar ya, benar. Karena di sini hanya terdapatkan ya memang ada kan, eksis ya. Eksis ya, kamu ambil contoh aja misalnya 5 atau 8 atau 10. Cukup satu contoh, maka kalimat ini menjadi kalimat yang bernilai benar. Nah, begitu. Oke, nah berikutnya kita akan sering menyimbolkan ya. Jadi dari kalimat yang seperti ini nanti bisa kita simbolkan, sebaliknya dari simbol kita bisa rubah ke kalimat gitu kan. Pensimbolannya seperti apa? Misalnya kalimat yang tadi X lebih besar dari 3 itu kita bisa baca bahwa X-nya itu mempunyai sifat lebih besar dari 3 ya. Jadi si X ini punya sifat lebih besar dari 3. Nah, dalam kondisi ini kita juga akan sering bilang bahwa X-nya itu mempunyai sifat P ya. Mempunyai sifat P. Dalam hal ini berarti sifat P itu adalah lebih besar dari 3. Jadi X mempunyai sifat P maknanya berarti X lebih besar dari 3. Gitu ya. Nah, X mempunyai sifat lebih besar dari 3. Nah, pensimbolannya nanti jadi kayak gini. Jadi kalau X-nya itu P tadi adalah sifat dari ini ya, sifat dari X yang yaitu lebih besar dari 3, maka simbol dari X mempunyai sifat lebih besar dari 3 itu adalah PX. Ya. Sehingga kalimat yang tadi untuk setiap X, maka X-nya lebih besar dari 3, itu kalau kita tuliskan jadi seperti ini. Ya. Untuk setiap X, PX. Oh ya, tadi ini sudah ada simbolnya belum ya di atas? Oh, lupa saya. Oh ya, ini simbol untuk setiap ya. Jadi simbol setiap itu seperti ini. Apa namanya? Kayak V gitu ya. V tapi ada garisnya gitu ya. Jadi ini dibacanya setiap X mempunyai sifat P gitu ya. Jadi semua X bersifat P. Nah, sifat P-nya apa? Kalau dalam hal ini tadi, dalam contoh yang saya utarakan tadi di awal, itu sifatnya adalah dia lebih besar dari 3 ya. Kayak gitu. Jadi sekali lagi bahwa untuk setiap X punya sifat P itu ya bisa dibaca gini juga ya. Setiap X mempunyai sifat P, atau semua X bersifat P, atau untuk semua X berlaku sifat P. Ini sama, nanti dibacanya bebas mau pakai yang mana. Nah, kalau untuk yang ada, simbolnya kayak gini nih. E kebalik ya. Di beberapa buku ada yang pakai E saja, tapi internasionalnya E kebalik ya. Di buku-buku internasional semuanya nulisnya E kebalik ini. Ini maknanya ada. Jadi kita baca berarti ada X gitu ya, atau terdapat X dengan sifat P gitu ya, atau terdapat X bersifat P. Nah gitu. Jadi kita akan sering baca-baca gitu ya. Nah nanti penulisannya ini kan tunggal ya, jadi sifatnya tunggal. Bisa jadi nanti di belakangnya itu nggak tunggal. Jadi kalimatnya bisa macam-macam, dan kuantornya yang dipakai pun tidak harus 1 ya, bisa 2, bisa 3. Sebagai contoh misalnya gini, untuk setiap X dan setiap Y, gitu ya, bacanya berarti gitu.
untuk setiap X dan setiap Y, maka berlakulah jika X tidak sama dengan Y, balik ya. Untuk setiap X dan Y, jika X tidak sama dengan Y, maka X kuadrat dikurangi Y kuadrat itu tidak sama dengan 0. Nah, hati-hati nih. Kira-kira ini pernyataan bernilai benar nggak nih? Untuk semua X dan Y, berapapun X dan Y-nya, kita bicara di bilangan real ya. Maka, jika X-nya tidak sama dengan Y, berakibat X kuadrat min Y kuadrat itu tidak sama dengan 0. Kira-kira ini pernyataan benar apa? Salah. Salah. Salah, Pak. Salah. Yakin? Ada contoh yang membuat dia salah? Ada, Pak. Ada contohnya berapa, Mas? Negatif. X-nya 2, Y-nya negatif 2. X-nya 2, Y-nya negatif 2. Oh iya ya, benar ya. Oh, saya yang keliru berarti. Jadi kalau ini tadi kesimpulan saya malah kita saya enggak, Ding. Oh iya, Ding. Saya enggak ngomongin kebenaran dari nilai. Tapi ini kalau misalnya di evaluasi nilai kebenarannya berarti benar apa salah? Salah. Ya, salah ya. Karena Salah. kita punya X dan Y yang dia tidak sama dengan, tapi kalau dikurangkan dia sama dengan 0 ya. Oke, sip. Saya kok malah tadi mikirnya ini benar ya. Oke, sip. Berarti ini salah gitu ya. Bacanya bisa ya. Kalau ini berarti bacanya gimana nih? Kalau gini berarti untuk setiap X gitu ya, ada Y, sedemikian sehingga X dan Y itu kalau saya jumlahkan sama dengan 0 gitu ya. Kira-kira pernyataan ini benar nggak nih? Semua X, berapapun X-nya, maka saya bisa menemukan Y, sedemikian sehingga jumlahan dari X, Y-nya itu adalah 0. Benar apa salahnya? Benar ya? Benar. Ya, kamu ambil berapapun X-nya, misalnya saya ngambil bilangan realnya K gitu kan, sebagai X gitu. Maka kamu bisa menemukan negatif K gitu ya. Sedemikian sehingga kalau saya jumlahkan adalah sama dengan 0 gitu ya. Jadi kamu ngambil berapapun X-nya, kalian bisa menemukan si Y gitu ya. Ya negatifnya si yang kamu cari, yang kamu pilih di X tadi kan. Nah, sehingga dijumlahkan sama dengan 0. Nah, kalau ini, kalimat ini bacanya berarti terdapat X dan Y gitu ya. Sedemikian sehingga kalau saya jumlahkan X dan Y-nya itu sama dengan Y ditambahkan X sama dengan X. Itu ya, bacanya seperti itulah gampangnya. Ini kira-kira benar apa salah nih kalau ditanya nilai kebenarannya? Ada X dan Y, yang kalau saya jumlahkan X plus Y, itu sama dengan Y plus X, dan sama dengan X. Gitu. Benar nggak itu? Kalau hanya ada, Kalau hanya kira, ada, Pak. Benar. Ya, ada. Berarti benar nggak? Betul. Ya, Benar. Tapi kalau ini, waduh, ada yang apa namanya? Jadi robot. Lagi sinyalnya lagi error, suaranya jadi lucu. Oke, jadi kalau ada sama ada ini benar ya. Kalau saya ganti setiap sama ada, kira-kira benar nggak? Ini misalnya setiap X ada Y. Kira-kira benar nggak? Benar juga, Pak. Masih benar. Kalau saya ganti setiap sama setiap, benar nggak? Saya ulang. Kalau setiap sama ada, benar ya. Kalau setiap sama setiap, maksudnya setiap X dan Y, maka X tambah Y itu akan sama dengan Y tambah X sama dengan X. Salah. Salah ya? Salah ya? Ya karena itu setiap Y kok. Setiap Y kan berarti kamu akan memenuhi. Ya. Lucunya kalau kita online tuh gini ya. Oke, jadi ini kalau ganti setiap sama setiap jadi salah ya. Oke. Nah, kalau misalnya ini tak hapus, X-nya saya hapus, terus ini setiap-setiap. Benar apa salah? Benar. Benar, Pak. Benar ya? Ya, Benar. karena memang kita punya sifat komutatif pada, jadi bilangnya itu sebenarnya komutatif gitu ya. Komutatif terhadap penjumlahan. Dibalik enggak masalah. Oke, kalau ini kira-kira benar masalahnya nomor 4. Untuk sebarang X dengan X-nya tidak sama dengan 0, maka ada Y sedemikian sehingga X dikalikan Y itu sama dengan Y kali X sama dengan 1. Mau berapapun X-nya, asalkan X-nya tidak 0, maka kita punya Y yang ketika kita kalikan X dan Y tadi, itu sama dengan kalau tak balik, Y kalikan X dan sama dengan 1. Ada, benar nggak itu? Benar, Pak. Benar. Betul ya? Benar. Betul ya? Jadi Benar. kamu ngambil berapapun X-nya, asalkan dia tidak 0, kan saya punya seper X.
Ya enggak? Jadi Ya, Y-nya betul. kita pilih 10X, demikian sehingga kalau kita kalikan jadi sama dengan 1. Oke, jadi itu cara bacanya ya, dan menentukan kebenarannya juga. Nanti sering-sering kita akan ketemu dengan begitu kalau di soal ya. Jadi yang menentukan nilai kebenaran, karena intinya dari kuantor itu adalah melihat bahwa pernyataan itu jadi bernilai benar atau salah gitu ya, dengan penempatan kuantor itu. Oke, nah sekarang urutan sama sifat-sifat dan hubungan antar kuantor ya. Jadi yang jelas bahwa ketika kita balik kuantor eksistensial dan universal itu bisa jadi bermakna berbeda ya. Jadi pernyataan yang misalnya kayak gini nih, untuk setiap X terdapat Y dengan sifat P-nya itu, untuk setiap X terdapat Y dengan sifat P, itu bisa berbeda dengan kalimat terdapat X untuk setiap Y dengan sifat P. Gitu ya. Contoh misalnya gini, saya bicara di bilangan real, ya. Terus ada kalimat gini, untuk semua X, saya punya Y, sedemikian sehingga X tak kurangi Y itu sama dengan 0. Ya, saya tanya ini, kalimat ini nilainya benar apa salah kira-kira? Untuk semua X, saya punya Y, sedemikian sehingga X min Y itu sama dengan 0. Benar. Betul. Berapapun X-nya, kita akan punya Y ya. Benar ya? Jadi kamu ambil berapapun X-nya, ambil katakan K. Maka saya punya Y-nya ya K juga, gitu kan. Paham nggak ya? Nah, jadi kamu ngambil berapapun X-nya, saya bisa menemukan satu Y yang menyebabkan ketika kita kurangkan X dan Y-nya jadi sama dengan 0. Paham ya? Ini kalimat bernilai benar. Ngerti ya? Oke, sekarang saya balik posisinya. Jadi ada X untuk setiap Y, sedemikian sehingga X min Y sama dengan 0. Atau ini mau ada Y untuk setiap X juga nggak masalah ya. Jadi mungkin ini ben sama, tak baliknya ini ada Y untuk setiap X. Kira-kira bernilai benar apa salah kalau saya kayak gitu? Yang ini yang bawah nih ya. Salah. Kenapa salah? Kalau ada X untuk setiap Y, berarti kan saya milih adanya dulu. Ya, karena apa? Karena apa? Tadi, Pak. Karena yang misal X-nya 2, itu Y-nya kan semua, jadi nggak bisa kalau kita masukin Y-nya 1 kan nggak 0. Ya, betul. Jadi kita punya adanya si X dulu. Ya. Jadi kamu ngambil si X-nya dulu. Misalnya kamu ngambil berapa ya? K misalnya. Saya ngambil K gitu. Nah, Y-nya ya karena untuk setiap kan nggak harus K juga. Bisa kamu K plus 1, bisa K min 5, bisa 7, bisa 12. Dan itu tidak harus sama dengan K. Sehingga pernyataan ini jadi bernilai salah. Nah, kalau ini pernyataannya jadi benar, maka nanti kalau X-nya ambil katakan 1, berarti nanti 1 kurang 3 jadi 0. Ya. 1 kurang 5 jadi 0 ya. Dan seterusnya. Jadi pernyataan ini jadi benar. Jadi kebenaran dari pernyataan ini adalah salah. Kebenaran dari pernyataan ini. Nilai kebenaran maksudnya. Nilai kebenarannya adalah salah. Ya. Oke. Nah, cuman tadi kalau kita nuker untuk setiap dengan terdapat itu bisa jadi bermasalah ya. Cuman kalau dia sejenis, jadi setiap dengan setiap gitu ya, maka ditukar-tukar nggak ada masalah. Jadi untuk setiap X, untuk setiap Y, dia punya sifat P, itu sama aja dengan untuk setiap Y, untuk setiap X punya sifat P. Ya wajar ya, logikanya masuk ya, biasa aja kan. Ya wajar saja karena untuk setiap gitu. Kayak ini tadi, yang ini tadi, untuk setiap tadi. Oh, tapi ini tadi bernilai salah ya. Ya, tapi ini dibalik pun dia akan tetap salah kan. Ya enggak? Maksudnya untuk setiap Y dan untuk setiap X, ya pernyataan ini jadi tetap bernilai salah gitu kan. Oke. Nah, berikutnya terdapat dan terdapat. Kalau sejenis itu boleh ditukar gitu. B1 dan B2 itu bilang bahwa kalau dia sejenis, kuantornya sejenis, maka posisinya boleh ditukar. Ya ada masalah ya. Oke, kayak gitu. Nah, berikutnya boleh ditukar gitu ya. Yang teorema B.3 ini kalau adanya dulu ada X untuk setiap Y itu benar, ya, atau gini, kalau ada X untuk setiap Y dan dia ditukar dengan untuk setiap Y terdapat X. Perhatikan, ini beda loh dengan yang tadi. Yang tadi kan kita punya pernyataan yang bernilai benar, untuk setiap X ada Y.
Ya, yang kemudian kita tukar ada X untuk setiap Y, jadi dia bernilai salah. Kalau yang di sini, kita punya dulu pernyataan ada X untuk setiap Y. Nah, kalau pernyataan ini benar, maka kebalikannya juga benar. Mudik ya, gitu. Ini karena tidak biimplikasi ya, jadi bukan biimplikasi. Kalau biimplikasi kan berarti yang dari kanan ke kiri benar juga. Yang berarti tadi yang kita kasih contoh di atas keliru dong. Paham maksud saya ya? Jadi yang di atas tadi itu dari kanan ke kiri. Kalau ini dari kiri ke kanan. Sehingga kalau ini benar, maka yang sebelah kanannya juga benar. Contohnya kayak gini deh. Ini tadi, kita sempat evaluasi ini tadi ya. Yang terdapat X untuk setiap Y tadi. Maka berlaku bahwa X tambah Y itu Y sama dengan ditambah X sama dengan Y. Pernyataan ini benar nggak nih? Saya tanya dulu. Benar nggak nih? Jangan-jangan salah. Ada X untuk setiap Y. Sedemikian sehingga X plus Y sama dengan Y plus X sama dengan Y. Benar, Pak. Benar apa salah? Benar. 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 Kalau ada X untuk setiap Y, benar. Karena kita bisa milih 0 ya. Sedemikian sehingga dia berlaku ini. Kalau yang tadi, mana ya yang tadi salah itu? Nah, ini aku cah. Nah, ini. Kalau ini tadi salah. Kenapa? Karena kamu milih berapapun X, dia nggak akan ada yang memenuhi. Paham, Raya? Kalau kamu misalnya milih 0, ya Y-nya tetap jalan kan, sehingga dia tetap ini nggak berlaku. Tapi kalau ini kita bisa menemukan X. Jadi memang X-nya harus kita pilih dulu. Harus 0. Ya. Kalau nggak 0, ya ini jadi belakangnya nggak berlaku. Paham ya? Tapi tetap ada kan? Berarti kalau ada pernyataan ini jadi benar dong. Gitu ya. Paham maksudnya ya? Tahu bedanya pernyataan yang ini dengan yang atasnya tadi. Kalau atasnya ini kamu nggak bisa menemukan X yang memenuhi pernyataan ini. Ya. Paham ya? Kira-kira gitu ya. Jadi kamu mau ganti X-nya berapapun, pernyataan ini jadi salah. Maka jadi pernyataannya salah. Tapi kalau ini ada X, ya berapa? Ya 0 lah. Kalau kamu ganti 0 kan jadinya 0 tambah Y sama dengan Y tambah 0 sama dengan Y. Gitu. Oke, berarti pernyataan ini jadi bernilai benar. Itu. Nah, kalau saya balik, tentu saja juga benar gitu kan. Untuk setiap Y, terdapat X, sedemikian sehingga X tambah Y sama dengan Y tambah X sama dengan Y. Ya tentu saja kamu milih berapapun Y, ya ada si X yang sama dengan 0 tadi gitu kan. Sedemikian sehingga dia berlaku ini. Gitu. Nah, ini tadi saya compare dengan yang ini ya. Bedanya dengan yang tadi ini sebenarnya sudah saya jelaskan, tapi meyakinkan lagi aja. Bedanya dengan pernyataan kalau kayak gini nih. Untuk setiap X terdapat Y, X plus Y sama dengan 0. Ini benar kan? Paham nggak maksud saya? Untuk setiap X ada Y. Sedemikian sehingga X plus Y-nya jadi 0. Ya kan? Kamu ngambil berapapun X, ya tinggal ambil aja negatifnya si X tadi. Iya, Pak, ada. Supaya kalau kita tambahkan jadi 0. Gitu kan? Jadi ada tuh, ada Y yang kamu bisa pilih. Supaya kalau ditambahin sama si X jadi 0. Tapi kalau saya balik, ini jadi salah. Kenapa salah? Kalau saya balik. Karena Y-nya tetap jalan. Iya, ya karena Y-nya yang berjalan. Ya. Kamu ngambil berapapun X, ini jadi salah. Gitu. Iya. Paham nggak maksud saya ya? Iya. Pak, saya ngambil X-nya 0, Pak. Ya Y-nya jalan kok. Ya ditambahin nggak akan 0. Bisa 0, bisa 1, bisa 5, bisa 12, bisa 8. Gitu kan? Bisa akar 3, karena kita bicara detail. Gitu kan? Jadi dia nilainya salah. Maka sekali lagi, bahwa kalau untuk setiap Y terdapat X bernilai benar, maka belum tentu yang sebelah kiri ini benar. Tapi kalau yang kiri ini benar, maka yang kanan akan benar. Makanya yang ini hanya satu jalur. Hanya implikasi saja, bukan biimplikasi. Paham ya? Nanti ya. Jadi balik-balik kayak gini harus hati-hati. Bisa bernilai salah ya. Yang berikutnya juga kita akan sering ketemu dengan negasi ya. Negasi dari pernyataan ya bentuknya kuantor gini. Gampang kok caranya. Intinya kalau negasinya setiap ya ada. Cuman ini dinegasi semua. Jadi kalau negasi dari pernyataan kuantor yang tipenya seperti ini berarti nanti negasinya setiap itu ada. Lalu pernyataan atau sifat dari X-nya itu dinegasikan ya. Jadi negasi dari setiap X bersifat P adalah negasi ya, ada X bersifat bukan P gitu ya. Paham Raya? Gitu ya. Jadi negasinya dari setiap X bersifat P adalah ada X bersifat tidak P. Nah, kalau misalnya kita bicara di semesta bilangan real, negasi dari pernyataan untuk setiap X maka X kuadrat plus 1 lebih dari 0,
adalah bawahnya ini. Ini kira-kira pernyataannya benar nggak? Bahwa kalau semua X-nya bilangan real, berapapun bilangan realnya, maka X kuadrat tak tambah 1 itu pasti positif. Benar nggak itu? Iya. Betul. Benar. Benar ya? Ya, Benar, karena Pak. X kuadrat itu kalau di bilangan real kan pasti positif ya. Kalau kita bicara di bilangan real, X kuadrat itu pasti positif. Sehingga kalau ditambah 1 ya pasti lebih positif gitu kan. Oke, Ya. jadi ini pernyataan yang benar-benar. Harusnya nanti kalau kita negasi, jadi pernyataan bernilai salah dong. Gitu kan. Nah, negasinya apa? Tadi negasinya setiap, jadi ada. Lalu pernyataan sifat di belakangnya dinegasi gitu kan. Maka negasinya X kuadrat plus 1 lebih dari 0, kalau kita bicara di bilangan real, ya berarti jadi kurang dari sama dengan 0. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah ada X yang dia punya sifat ini? Gitu. Ada nggak sih X yang memenuhi X kuadrat plus 1 kurang dari 0? Bisa Tidak nemukan? ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena X Tidak kuadrat ini sudah positif kan? Pak, Dia sudah tidak ada. tambah 1, ya mana mungkin jadi kurang dari 0 gitu kan? Dia pasti positif tetap. Gitu kan? Oke. Yang lain misalnya kayak gini. Negasi dari pernyataan di belakangnya sih yang perlu diingat, negasi-negasi yang dulu itu ya, yang negasinya implikasi itu apa, negasinya P implikasi itu apa. Masih ingat nggak itu? Negasinya P maka Q apa? Negasinya P maka Q. Ingat nggak? Yo, apa? Kalau P maka Q itu negasinya apa? P maka Q. Negasinya apa coba? Ayo, ada yang masih ingat? Ya. Ya, akan ekuivalen dengan apa? P dan negasi Q. P dan negasi Q ya. P maka negasi Q. Betul. Kita sip. Ini ya, ya betul. Kalau negasinya P dan Q, ingat nggak? Kalau di negasi apa? Negasi P atau negasi Q. Negasi P atau Q ya, sip. Nah, kalau atau jadi dan gitu ya? Ya. Enggak. Kalau yang jika hanya jika masih ingat nggak? Panjang ya? Jika hanya jika itu panjang. Yang masih ingat? Dalam kurung Ya. P dan negasi Q atau negasi P dan Q. Ya, kan ini sebenarnya ekuivalen dulu dengan apa? P maka Q, gitu kan? Ini dan gitu ya. Dan Q maka Dan apa? Q maka P kan? Maka Q maka P. Ini ekuivalen dengan ini dulu. Nah, kalau kemudian ini saya negasikan, berarti yang di sana kan juga dinegasikan gitu kan? Seluruhnya ini tak negasi, gitu kan? Nah, negasinya apa? Tak donke sik. Ini kok ora kena mouse. Nah, negasinya apa tuh? Oh, nggak bisa ya? Waduh, wae. Oke, negasinya apa? Berarti kalau dinegasi. Jadi apa? P dan negasi P dan negasi dalam kurung P dan negasi Q dan dalam kurung Jadi kan tadi negasinya P maka Q itu kan yang ini lah. Mana P dan tadi? negasi. P dan negasi ini kan. Jadi jadinya P dan negasi Q atau itu terus dannya di jadi atau gitu kan. Di Q dan negasi dan negasi gitu ya. Paham ya? Nah, ini diingat-ingat lagi karena nanti kepake. Nah. Oke, sudah kita hapus aja. Nah, sehingga untuk negasi yang itu, pernyataan yang itu kan implikasi ya. Nanti jadi P dan negasi kita di ini. Oke. Jadi untuk pernyataan yang ini kan berarti setiapnya jadi ada gitu kan. Terus yang belakangnya dinegasi. Nah, negasinya jadi P dan negasi Q gitu kan tadi. Jadi jadi P-nya adalah X di antara min A sampai A, dan gitu kan, negasi dari pernyataan X kuadrat kurang dari A kuadrat. Nah, apa itu ya? Ini berarti jadi lebih dari sama dengan ya. Kalau bicara di real kan jadi itu. Paham ya? Nanti maksudnya ya. Oke, itu. Nah, yang ada jadi kayak gini ya. Ada X dengan sifat PX, atau ada X dengan sifat P, maka negasinya adalah setiap X mempunyai sifat tidak bersifat P. Ya. Seperti itu umumnya. Tapi kalau dalam bahasa sehari-hari boleh seperti ini ya.
lingkaran dari pernyataan ada mahasiswa dengan IPK 4 itu boleh saja bilangnya tidak ada mahasiswa dengan IPK 4. Ini dalam dunia sehari-hari lazim juga dan benar, tidak ada masalah. Tapi umumnya kalau dalam bahasa matematik kita akan bilang yang ini. Semua mahasiswa IPK-nya tidak lebih besar dari 4. Paham nggak maksudnya? Jadi negasinya ada itu jadinya setiap. Tapi dalam bahasa sehari-hari yang ini pun dibenarkan, nggak masalah ya. Cuman prefer kalau nanti ke depannya karena kita ngomongin pensimbolan ya. Jadi pensimbolannya jadi setiap gitu ya. Jadi yang ini. Tapi kalau kalian ngobrol gitu ya jangan disalahkan ya, ini tetap benar. Dan secara matematis pun benar, nggak masalah ya. Tidak melanggar kaidah logika ya. Karena ingkaran dari ada itu ya tidak ada benar juga kan. Paham maksud saya ya. Tapi kaidah umumnya seperti ini. Oke. Karena kita kalau tidak ada di sini nanti ribet ya. Kita pakai kaidah umumnya yang bawahnya ini yang sering kita pakai. Oke, jadi negasi yang ini, yang pernyataan bentuknya equation gitu ya. Kalau ada X dengan sifat X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0. Ini pernyataan ini benar nggak kira-kira? Bernilai benar apa enggak ini? Ada X dengan X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0. Benar nggak tuh? Benar, Pak, benar. Benar. Betul. Benar, Pak. Ada ya, memang ada ya. Karena ini bisa difaktorkan ya. Sehingga nanti ada X yang memenuhi itu. Nah, berarti negasinya ya setiap X. Ya, ini tinggal tidak sama dengan yang selesailah gampang gitu ya. Nah, oke. Sekarang kira-kira ini ingkarannya apa? Mungkin kita coret-coretan di sinilah. Whiteboard itu kayak apa sih? Kelihatan nggak whiteboard saya? Kelihatan ya? Oh, ini. Ternyata whiteboard itu kayak gini. Tadi pernyataan pertama apa ya? Oh, lupa Pak. Kelihatan nggak? Waduh, tutupan ya. Balik ini. Nggak enak juga ternyata. Bisa nggak ya tak potong? Ini kan, apa? Untuk setiap X ada Y, X plus Y sama dengan 0 ya. Ingat-ingat ya. Apa tadi? Atau kita ingkar di sini aja ya, kayak ini simbol kok. Apa nih ingkarannya? Tadi. Ya kan kita mau mencari ingkarannya ya. Berarti apa? Ada X setiap Y. X. Ada X untuk setiap Y. Setiap Y. Untuk setiap Y. X plus Y tidak sama dengan 0. Cuma gitu doang ya. X plus Y tidak sama dengan 0. Selesai gitu kan. Nah, gitu. Selesai. Nah, kalau ini. Gini. Ada X untuk setiap Y. Setiap Y. Habis itu. Nah, Jika X porosnya di mana nih? Porosnya di mana? Ini kan bacanya gini ya. Ada X untuk setiap Y. Oh iya. X lebih dari Y, jika dan hanya jika ada epsilon. Sedemikian sehingga jika epsilonnya lebih dari 0, maka ada epsilonnya lebih dari 0 dan X plus Y sama dengan Y plus epsilon. Ini kalian paham nggak? Kalimat ini bener nggak ini? Baca kalimat ini bingung nggak? Ya. Untuk sebarang X ya, kita punya Y, sedemikian sehingga X-nya akan lebih dari Y, jika ada epsilon positif, dan Y itu adalah, X itu adalah Y tambah epsilon. Paham nggak? Bisa mencerna nggak kalian? Jadi X itu akan lebih dari Y, ya, jika ada epsilon positif, yang X itu adalah Y tambah epsilon. Benar nggak? Benar kan? Ya. Kan ini lebih dari 0. Ini lebih dari 0 ya. Nah, kalau gitu kan berarti otomatis si X akan lebih besar dari Y. Ya nggak? Betul. Paham ya? Paham. Ya kan? Nah ya, karena ya Y tambah epsilonnya jadi lebih gede dari Y kan? Ya kan? Ini kan lebih besar dari Y. Wong ditambah sesuatu yang positif kok. Ya kan? Ya. Sehingga pernyataan X lebih dari Y itu boleh diganti dalam matematik begini. Ada epsilon, sedemikian sehingga epsilonnya positif dan X itu sama dengan Y tambah epsilon. Ya, nanti kalau kalian sampai ke kuliah apa ya, analisis real gitu ya, nanti akan sering ketemu dengan si epsilon dan delta gitu ya.
Nah, itu yang bikin kurang enak ya badannya. Di kalkulus sudah belajar tentang ini juga kan, pembuktian limit yang pakai epsilon delta kan? Sudah, Pak. Iya, Pak. Nah, sudah kan? Yang kalian ngitung limit hanya di SMA itu cuma ditoret-toret rapuh gitu kan? Kalian suruh buktikan bahwa limit x kuadrat min 4 bagi x min 2 adalah berapa itu? 4. Nah, itu suruh buktikan gitu kan? Pakai epsilon taruhan gitu ya. Ya, oke. Nah, ini ada adik-adik yang ikut belajar ya. Adiknya Mbak Ahmad, Mas Ahmad Siva, ini calon matematikawan ini. Oke. Nah, jadi ini porosnya di jika hanya jika ya. Maka apa nih? Berarti apa namanya? Kan yang penting belakangnya ini kan. Ya, jadi masalah kan belakangnya, ke depannya ini tinggal diingkar selesai. Apa nih? X. Apaan? X lebih dari yang tahu? X lebih dari Y dan dan setiap epsilon. Apa ini? Mas mau bilang apa dulu? Ini kan jika hanya jika kan. Ini kan berarti sebelumnya gini ya teman-teman. Ya. Ini P gitu kan. Terus ini Q. Ya. Paham nggak maksudnya? Dan Segini itu negasi Q. Q nantinya Pak. Berarti P dan negasi Q. Terus sampingnya ini, nanti ini apa? Q maka habis itu apa belakangnya? Q dan kata hubungnya apa? Kata hubungnya? Atau ya? Atau. Q dan negasi P gitu kan. Nah, ya udah kayak gitu sih. Ya enggak? Negasi P atau Q boleh ya. Dibalik ini enggak masalah ya. Dibalik enggak ada problem. Jadi negasi P atau Q dengan Q dan negasi P itu sama. Hingga yang belakangnya ini apa nih? Saya hapus dulu. Ini paham enggak ya teman-teman yang lain? Paham ya? Ngerti ya maksudnya ya? Kan tadi negasi yang jika hanya jika udah tak terangin tadi. Apa nih? Berarti belakangnya apa? Dan negasinya ini apa? Ada, ya jadi setiap gitu. Ya, jadi setiap epsilon. Nah, gitu kan. Dengan sifat epsilonnya adalah berarti tidak lebih dari tidak lebih dari 0. Nah, ini kan. Artinya dengan 0. Dannya jadi atau X-nya tidak sama dengan Y plus epsilon. Ya. Ini terus habis itu digabung sama apa? Atau gitu kan? Atau apa? Ini aja ya. Ini di apa namanya kan tadi P dan negasi Q atau Q dan negasi P toh. Q dan negasi P itu kan sama aja dengan negasi P dan Q. Jadi saya balik aja dan yang depan sama gitu. Berarti atau apa? X kurang dari atau sama dengan Y. Kurang dari sama dengan Y, gitu kan? Terus dan gitu ya. Dan ada epsilon. Epsilonnya positif. Ini tinggal ditulis ulang ya. Epsilonnya positif. Terus dan X sama dengan Y plus tambah. Epsilon. Nah, meskipun tulisannya jelek, yang penting kalian paham ya. Ngerti ya? Misalnya kira-kira saya nggak bawa pen, nggak punya pen kok. Gini ya, ngerti ya, tapi ya langkahnya kayak gitu. Jadi cuman simpel banget prinsipnya kalau mau apa namanya ngingkar pernyataan kuantor itu yang setiap jadi ada, yang ada jadi setiap, dan kemudian pernyataan di belakangnya diingkar. Nah, karena pernyataannya di belakangnya itu bisa tunggal bisa majemuk, maka untuk yang majemuk dan dia itu digabung dengan ya kemarin ya kata hubung konjungsi, disjungsi, kemudian implikasi implikasi, maka ya kalian harus hafal negasi dari pernyataan-pernyataan yang memakai kata hubung itu. Itu ya. Paham, yes? Paham. Terus lagi. Nah, ini penjelasannya ada di bawahnya ya. Tulisannya yang saya tulis ini udah di bawah. Tapi kita cek dulu, jangan-jangan ada yang salah. Kayaknya nggak tahu juga. Mana tadi? Hapus. Bawahnya itu. Ini benar ya. Jadi terdapat X untuk setiap Y, X plus Y tidak sama dengan 0. Nah, ini saya ngerjakannya per tahap ya. Kita negasi dulu, terus baru belakangnya dinegasi semua. Negasi ya kalian langsung ke arah sini ya enggak apa-apa ya. Yang penting paham maksudnya.
Nah, yang ini kayaknya keliru ya. Ini kelirunya di sini nih. Banyak. Yang ini kan dan ya. Harusnya tadi apa? Harusnya tadi Atau. tahu ya. Kelirunya di situ. Yang lainnya sih sepertinya udah benar ya. Ya benar ya. Ya benar. Hanya keliru di ini aja. Itu. Oke. Itu tinggal dibenarkan. Nah, terakhir kuantor jenis lain ya. Ada kuantor yang khusus gitu di bidang matematika dan ini sering digunakan untuk mendefinisikan sesuatu ya. Apalagi nanti kalau kalian ketemu di analisis itu isinya definisi dan pembuktian semua mirip dengan kalkulus tapi di bagian yang pembuktian limit gitu ya. Yang ngajar kalkulus siapa? Pak Abrori. Pak Abrori. Sama dengan Alpro berarti ya. Alpro berarti Pak Abrori juga. Oke. Iya, Pak Abrori. Baik. Oke. Jadi di bidang matematika itu ada satu jenis kuantor yang disimboli khusus juga dan dia mewakili pernyataan ada satu atau tepat satu. Jadi terdapat satu dan hanya satu itu. Gitu. Jadi nggak ada yang lain. Pokoknya cuma satu itu doang. Kalau kita bilang terdapat X, kan bisa jadi X-nya itu banyak gitu ya. X-nya itu banyak. Ya, contoh di pernyataan ini. Sebenarnya pernyataan yang ini tadi, mana ya? Ini itu, ini yang bawah sini. Aduh, yang mana tadi guys? Nah ini itu sebenarnya lebih tepat kalau bilang bahwa ada tepat satu X gitu ya. Karena nggak ada X yang lain. Kamu kalau ngambil X-nya nggak 0 kan salah kan? Paham nggak maksudnya? Tahu ya? Pernyataan ini loh, kalau kamu ambil X-nya itu nggak 0, dia ini jadi salah gitu. Berarti X-nya kan tunggal. Adanya si X ini tunggal. Maka ya ini lebih tepat kalau kita tulis terdapat dengan tunggal gitu ya. Adanya tunggal. Si X itu tunggal. Nah, simbol untuk ada dan tunggal itu kita tuliskan kayak gini nanti. Ada, terus tanda pentung gitu ya. Ada dengan tunggal X gitu. Sedemikian sehingga dia punya sifat P. Nah, ada dengan tunggal itu, atau terdapat satu dan hanya satu X yang mempunyai sifat P itu, boleh kita tuliskan seperti ini. Jadi kalau dalam simbol jadi ruwet ya. Ini rada ruwet ini, coba lihat. Jadi bilang ada satu dan hanya satu itu lumayan memusingkannya. Padahal kan kalau dikatakan gampang ya. Coba gini, ada X dengan sifat P, dan setiap Y yang punya sifat P juga, maka Y-nya akan sama dengan X. Nah itu berarti hanya ada satu si X yang punya sifat P itu. Mudeng nggak ya kalimat ini? Kita ulang ya. Ada X dengan sifat P, dan siapapun Y yang punya sifat P, maka Y itu harus sama dengan X. Berarti kan hanya ada satu si X yang punya sifat P. Paham nggak itu maksudnya? Jadi bacanya gitu. Ada X yang punya sifat P, dan kalau ada Y, apapun Y-nya, makanya bilang setiap kan. Setiap Y yang punya sifat P juga, maka si Y tadi itu harus sama dengan X. Berarti kan bilangnya ya sama aja, si X itu cuma tunggal kan. Paham maksudnya ya? Nah, gitu. Nanti ya. Jadi bilang terdapat dengan tunggal itu, kalau dalam simbol kayak gini nih. Nah, kalau sekurang-kurangnya ada satu X yang bersifat P, bilangnya apa kira-kira? Kira-kira. Ayo, gimana nyimbolinnya? Sekurang-kurangnya ada satu X yang bersifat P. Ada yang tahu? Apa nih? Ini nih. Ayo, apa ayo? Ya, ada berarti ya, Pak. Ada X Ya, ada. berarti ada. Ya ada X. Ada aja. Ya. Sifatnya PX. Gitu sifatnya P. Ya udah gini kan. Ya. Ini kan bilang ada Ya, X ya. dengan sifat P. Lah kan ini minimal ada satu kan kalau bilang ada itu. Ya kan? Ya. Berarti sekurang-kurangnya ada satu X yang bersifat P itu bilangnya ya cuma gini. Ya. Ya. Iya enggak? Ya. Kalau gini, Ya, Pak. paling banyak ada satu bilangan positif bersifat P. Nah, ini bilangnya P. Ada Ya. satu tunggal. Apa ini? Terdapat satu dan hanya satu. X Paling yang banyak satu, mempunyai ya kan? hanya satu. Ada. Ya gimana? Ngatainnya. Terdapat ini dapat satu. Apa ya, dan coba? Satu. Apa coba? Ada pentong kayak.
Ada pendung apa Mas? Enggak, ini kita nggak boleh pakai pendung-pendung di sini ya. Ini kan ngomongin kalau ada pendung X bersifat P. X itu sama dengan ini. Jadi yang ini itu sama dengan bilang ada si pendung gitu kan. X gitu ya. Dengan sifat P gitu. Nah, tugas kalian adalah gini nih. Kalau bilangnya paling banyak ada satu bilangan positif gitu. Nah, piye itu? Oh, gimana ayo? Berarti yang negatif kan juga ada kan, Pak? Hah? Nilainya nggak ada. Oh ya, bilangannya mungkin bisa positif, bisa negatif. Tapi di sini tuh di himpunan itu bilang bahwa paling banyak ada satu bilangan positif yang punya sifat P gitu. Yuk. Ada? Ada X. Ada X. Ada X yang bersifat P. X Dan bersifat P berarti gini. Ya. Dan semua setiap Y bersifat P. Dan semua setiap Y bersifat P. Dan setiap Y berarti gini. Dengan sifat P berarti PY. Gitu. Yuk Y. Maka X sama dengan Y. Ya, malah nih iki. Waduh. Iya, itu ya, mirip ya. X lebih dari 0, Pak. Maka X lebih dari 0. Lah apa hubungannya sama si Y? Y kan kamu bilang untuk setiap Y. Ngapain ngambil Y kalau tidak? Y lebih dari X. Y lebih dari X. Y-nya berapa? Y sama kalau dengan Y-nya piro? Kan Y-nya kita nggak tahu berapa. Berarti kan itu Y sama dengan X dan apa? Y sama dengan X. Dua pernyataan bisa nggak sih, Pak? Dua pernyataan gimana? Ya kayak misalkan Y sama dengan X sama X lebih dari 0 gitu. Gimana? Berarti mau nulis gimana? Berarti angel ya? Ya angel. Y sama dengan X atau dan X sama dengan 0 gitu. Hah? Sama X dengan 0. X lebih dari 0. Ya, mungkin gini ya, yang mungkin ya. Siapapun X gitu ya, dan siapapun Y-nya. Gitu. Tadi bilangnya pengennya positif ya. Berarti X lebih dari 0. Jika X-nya lebih dari 0, lebih dari itu gini ya. Dan Y-nya juga lebih dari 0. Lebih dari 0. Lebih dari 0. Jadi X dan Y-nya itu dibikin positif dulu. Dan ternyata si X dan Y itu punya sifat P gitu kan. Yang sama ya. Berarti bilangnya gini. Ya. Dan PX PY gitu. PX dan PY. Ini kan bilangnya gini ya. Coba lihat. Semua X dan Y, yang X dan Y-nya positif, dan X dan Y tadi itu punya sifat P, itu ya, maka X-nya sama dengan Y. Paham nggak ini ya? Iya. Paham nggak, guys? Ya. Ulang lagi, Pak. Jadi ini siapapun X dan Y-nya, asalkan X dan Y-nya positif dan Y-nya juga positif, dan kebetulan si XY-nya itu punya sifat yang sama yaitu P, maka si XY-nya, si X-nya akan sama dengan Y. Paham nggak? Kamu ngambil apapun X dan apapun Y-nya, kalau ternyata dia itu dua bilangan yang positif dan punya sama-sama sifat P, gitu ya, maka X-nya harus sama dengan Y. Nah, itu kan berarti mau apapun X-nya yang positif, siapapun itu, pasti kalau ada yang positif lagi, dia akan sama dengan dia gitu. Dia akan sama dengan si X yang tadi gitu. Paham nggak ya? Jadi ini kan bilang sekali lagi, semua X dan semua Y, apapun X dan apapun Y-nya, kalau X dan Y-nya sama-sama positif dan ternyata dia punya sifat P gitu ya, maka berlaku X-nya akan sama dengan Y. Paham lagi ya? Ya, nanti belajar ya. Ini sudah tak kasih ya bocorannya di sini kan, kalian tinggal baca atau bawahnya itu. Ya, ada, Pak. Ya, tapi kan kalau baca nggak berpikir ya kan. Baca kan nggak berpikir. Tapi memang ini bukan hal yang mudah. Menurut saya juga, saya sendiri kadang ya
apa ya gitu. Kalau nggak terbiasa ya susah. Hapus weh. Nah, yang ketiga kira-kira apa dah? Sekurang-kurangnya ada 2 nilai X. Waduh. Nah, ini sekurang-kurangnya ada 2. Berarti apa? Ayo. Nah, sekurang-kurangnya ada 2. Ada X dan ada Y. Di mana X tidak sama dengan Y. Gimana, Mas? Oke. Dan ya, keduanya salah satu memiliki caranya ya fungsi P. Ada X dan ada Y gitu ya. Kalau sekurang-kurangnya tuh pokoknya pakai ada gitu, guys. Kalau paling banyak pakainya setiap. Jadi ini paling banyak pakai setiap semua. Ada X, ada Y. Ya. Demikian sehingga kan kita mintanya sekurang-kurangnya ada 2 tuh. Ya, berarti harus ada X dan Y yang dia itu beda gitu loh. Nah, maka X-nya dibikin beda dulu. Cuman si X dan Y yang beda itu harus punya sifat P. Nah, berarti dia harus punya sifat P, si X punya sifat P dan si Y juga punya sifat P. Gitu. Paham ya? Ini otomatis berarti minimal ada 2. Siapa itu? Ya si X sama Y. Perkara nanti ada banyak ya namanya ada kan boleh lebih dari 1 kan? Paham ya? Itu ya. Oke lah, sudah. Ini yang paling banyak nanti kalian baca di bawah sendiri. Bisa lah. Baca gitu ya. Atau tak bukain aja, nanti tak bacain gitu ya. Kalau sekurang paling banyak ada 2, paling banyak kan tadi paling banyak ada 1. Nah, kalau paling banyak ada 2 berarti tadi kan ini ngambilnya 2 ya. Berarti supaya jadi 2, justru saya ngambil 3. Ini tak bacain bawahnya aja. Nih, kalau paling banyak ada 2, berarti siapapun X, siapapun Y, dan siapapun Y-nya, jika X, Y, dan Z punya sifat P, gitu ya. Ini kalimatnya jadi bacanya gitu. Siapapun X, Y, dan Z-nya, berarti setiap X, Y, Z yang punya sifat P, maka si X-nya sama dengan Y, atau X-nya sama dengan Z, atau Y-nya sama dengan Z. Mudah ya kita ya. Kata gini, ini kan berarti ada 3 yang punya sifat P kan? Si X, si Z, si Z. Nah, kalau terjadi X-nya sama dengan Y, berarti kan yang beda hanya X sama Z. Paham nggak maksudnya? Iya, lagi ya? Yang bedanya. Ya. Paham ya? Ya kan? Kalau X-nya sama dengan Y kan berarti yang beda cuma X sama Z atau Y sama Z. Berarti cuma 2 kan? Maksimal cuma ada 2 tuh. Ya. Tapi kalau yang ini nggak terjadi, ya berarti bisa terjadi X-nya yang sama dengan Z. Kalau X yang sama dengan Z, berarti yang beda adalah X sama Y. Atau Y sama Z. Gitu. Kalau yang ini yang terjadi, berarti Y-nya yang sama dengan Z, berarti X-nya bisa sama dengan Y. X-nya berarti berbeda dengan Y, atau Z-nya berbeda dengan X. Berarti cuma ada maksimal 2 doang yang punya sifat P. Gitu. Paham nggak ya? Paham ya? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Pokoknya pakai insya Allah itu udah ya, habis nih materi kita. Nah, latihannya ya kalian coba-coba sendiri ya. Nah, ini gampang-gampang kok. Coba ini. Bener nggak nih? Yang susah sendiri kan kayaknya E. Ada epsilon gini kan kalian rada mual-mual gimana gitu kan. Ya, untuk setiap X dan setiap epsilon positif, ini boleh ditulis terpisah ya. Kalau mau nulis terpisah, ini kan tak gabung. Gabung ini juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau mau terpisah berarti untuk setiap epsilon itu dan epsilonnya positif. Nah gitu. Kayak yang tadi ya. Tapi kalau mau digabung gini ya sebenarnya nggak ada masalah. Oke. Ini kira-kira benar nggak? Untuk setiap X dan epsilon yang positif, maka berlaku harga mutlak X akan kurang dari epsilon. Untuk setiap X dan epsilon yang positif, jika harga mutlak X itu kurang dari epsilon, maka X-nya akan sama dengan 0. Ayo, kira-kira paham nggak? Benar. Benar apa salah? Benar. Benar. Kenapa benar? Benar, Pak. Karena kalau misal X-nya negatif pun itu kan mutlak. Ini misalnya
Ah, apa hubungannya sama negatif? Kita nggak punya. Apanya yang negatif? Kita hubungin antara harga mutlak X dengan si epsilon tuh. Terus katanya si X-nya jadi sama dengan 0. Kalau sebarang harga mutlak X itu selalu kurang dari epsilon. Ya, epsilonnya pasti positif ya. Kalau harga mutlak X-nya kan pasti positif kan? Berapapun X bilangan realnya. Ya, kita bicara bilangan real ya. Yo, benar apa salah? Apa benar apa alasannya? Kalau salah, gimana ceritanya gitu. Atau alasannya apa gitu. Epsilon itu positif ya. Sebarang epsilon positif. Benar. Kalau nilai mutlak X yang dimasukin sama dengan 0 itu akan kurang dari epsilon. Kalau tidak sama dengan, kalau X-nya tidak sama dengan 0, itu akan lebih dari epsilon nilai mutlak X-nya. Ya. Salah satu alasannya sebenarnya benar ya. Jadi kan epsilon ini semua epsilon yang positif kan. Jadi kalau X-nya nggak 0, bisa jadi tuh dia akan lebih dari epsilon. Paham nggak? Karena epsilonnya itu setiap bilangan positif gitu loh. Betul nggak? Jadi kalau kamu ngambil bilangan yang kecil banget nih, tapi nggak 0 dia. 0,0 banyak banget. 0,000, anggaplah 0-nya itu ada 1000 gitu ya. 0,000, ya banyak banget itu ya, 0 yang susah nulisnya. Anggaplah 0, gini aja deh. Yang nggak usah gede-gede, kecil-kecil banget. Gini, ini kan udah kecil ya. Anggaplah kamu punya X yang tidak sama dengan 0, dan X-nya itu adalah sama dengan 0,001. Nah, dia kan tidak akan kurang dari epsilon, karena epsilonnya setiap. Nah, saya aja ambil epsilon gini misalnya. Karena epsilonnya itu setiap, ambil aja ini. 0,0-nya tak tambahin. Ini. Nah, gini. Gede mana X dengan epsilon? Gede mana X dengan epsilon? Gede X kan, karena ini 0-nya lebih sedikit dari epsilonnya, gitu kan? Yeah. Paham ya? Nah, dengan demikian berarti berapapun X sekecil apapun yang kamu ambil, kalau dia tidak 0, maka harga mutlaknya dari X itu pasti akan lebih dari epsilon. Paham ya maksudnya ya? Kira-kira paham ya? Jadi mau nggak mau si X harus 0 nih. Karena dia udah dibatasi untuk setiap epsilon yang positif. Jadi epsilon positif itu kecil banget, bisa kecil banget. Maka nanti hubungannya sama epsilon itu pasti banyak dipakai untuk ya kekontinuan fungsi, terus limit fungsi, terus apa namanya? Kalau sudah ketemu dengan analisis yang lanjut, wah wes pusing ya. Saya juga pusing kok berdoa. Kayaknya saya lebih senang aljabar yang tidak terlalu banyak ngenyam dengan apa namanya makan epsilon. Ya di aljabar juga banyak pembuktian, tapi tidak berkaitan dengan epsilon dan delta. Untuk pembetan dari epsilon delta. Ya gitu ya. Oke, nanti kalian akan kok dapat ulah itu semester berapa ya? Tapi sekarang udah pemanasan kan? Membuktikan yang iya, pemanasan ya. Lagi pemanasan. Nah, nanti ketemu lagi di kuliah. Malah asem lagi. Apa tadi? Bukan ya? Oke, jadi ini benar ya. Kalimat ini benar. Baik. Saya kira itu buat hari ini. Semoga ada manfaatnya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri? Belum ada ya. Ini 53 berarti semua masuk alis. Absennya apa? Tampangan taruh aku rasa nilainya. Maksudnya doakan dari aku ya males kok. Dan aku yang males absen. Apa enak naik mangkat kabeh kan enak tuh. Ya, betul, Pak. Iya kan enggak, iya. Cuman ya kan dari sing butuhkan kalian lho ya. Arek melu kelasku ya, harap ngasine kan. Sebenarnya saya dulu sependapat dengan dosen saya ya, cuman saya belum berani melakukannya. Jadi waktu saya masuk di pertemuan kedua atau ketiga itu dosen saya sempat ada yang bilang gini, ini dosen saya waktu S1. Kalian boleh tidak masuk kelas saya. Dan kalian boleh ujian sekarang. Kalau nilai kalian bagus, kalian sudah lulus, kalian sangat boleh tidak ikut kuliah saya, dan saya anggap nilai itu sudah nilai akhir. Menunggu. Selama tidak masuk kuliah saya berharap kalian bisa ikut organisasi, belajar wirausaha, atau apapun yang bermanfaat untuk kalian. Nah, dia bilang gini, nah kalian memang masuk matematika mau jadi apa? Gitu. Itu masuk kuliah pertama kali, logika himpunan. Yakin. Kuliah pertama mau kuliah kedua gitu. Ketemu sama bapaknya. Ini lebu pisaneng loh, dengan kayak saya gitu. Baru masuk sekali kok langsung digituin gitu ya. Aku malah, ini piye tuh bener orang aku lebu matematika. Tapi bapaknya itu memang ya bener.
yang diomongkan juga benar. Cuman ya nggak ada yang berani yang ngambil kayak gitu ya, wong mata pelajarannya aja belum ngerti kayak gimana gitu kan. Tapi nggak pertemuan pertama, seingat saya pertemuan kedua atau ketiga setelah bapaknya juga sudah ngasih buku. Buku saya itu sudah lengkap, saya akan sering meninggalkan kalian di kelas. Jadi bapaknya memang terkenal dan sering banget ngisi kuliah umum di mana-mana gitu loh, diundang kemana-mana. Jadi satu semester itu ketemu dengan bapaknya tidak banyak kali, tapi memang bukunya sudah mewakili beliau, jadi bukunya sudah enak dibaca gitu ya. Jadi menurut saya memang bukunya mudah dipahami, jadi sering tugas memang. Tapi kalau ada ketemu ya memang beliau enak ngajarinya enak ya, ngajarinya enak meskipun galak ya, banyak yang takut gitu ya, banyak yang takut, tapi sebenarnya enak gitu kalau ngajar. Jadi setiap masuk kelas itu gini, dia langsung buka absen gitu ya. Semua yang ada di kelas itu harus menyiapkan pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, maka yang tidak menyiapkan pertanyaan ditanya sama beliau. Nah kan mending tanya kalau timbang ditanyain gitu kan. Kalau nggak bisa, kalau ditanya nggak bisa dicoret. Kalau nggak bisa dicoret gitu. Jadi kalau yang bisa diconteng, ya nanti yang conteng-contengnya banyak itu dapat nilai bagus. Ya ditambah sama nilai-nilai yang lain. Dan kerennya beliau itu hari ini ujian, nanti malam nilai itu keluar. Yang lainnya kan kadang 2 minggu, 3 minggu baru keluar gitu kan. Ya, terus hari ini ujian, sorenya di depan kacanya ruangan beliau itu sudah ditulis jawaban dari ujian kita. Jadi bisa ngecek benernya itu berapa gitu. Nah, itu salah satu dosen yang inspiratif bagi saya. Meskipun bapaknya itu galak ya. Banyak teman saya yang wedi karena beliau itu. Takut banget kalau beliau masuk itu wah dan wedi kabeh. Tapi aslinya itu orangnya baik dan ya menyenangkan aslinya tuh. Pas kuliah pertama itu enggak enak dan ya beliau itu menurut teman-teman itu enggak enak. Saya pertama kali ketemu dengan beliau itu juga enggak enak, merasa enggak enak. Kok kayak diintimidasi banget gitu, karena udah sepuh dan udah sangat berpengalaman, jadi kayak mengintimidasi gitu ya. Beda kan kalau muda kan kayak sepantaran, kayak saya ini kan sepantaran dengan kalian gitu ya. Nah kalau yang tua-tua kan kadang menakutkan gitu ya. Nah itu sama, tapi pas kuliah lagi di semester berikutnya tuh kok semakin lama jadi semakin enak ya sama bapaknya. Jadi ngenyeknya itu juga dalam sebenarnya. Kalau disuruh maju gitu ya, nggak ada yang bisa. Pas disuruh maju nggak bisa tuh, oh payak remet gue gitu mesti. Saya ingat betul. Oh payak remet gitu. Ya itu. Oh ya bukunya ada ya. Sekarang kayaknya ada juga. Nggak tahu sih versi terbarunya ada mbak. Namanya ya Logika dan Himpunan gitu. Karyanya Pak Sudirman ya. Beliau sudah pensiun tapi memang sudah sepuh ya. Yang udah nggak ngajar lagi sekarang. Dulu masih ngajar di UAD sama UNJ. Oke, itu sisipan cerita dari saya ya. Ya 5 menit buat cerita nggak apa-apa ya. Tapi intinya hari ini seperti itu. Dan nanti untuk UTS, saya nggak tahu. Ada kemungkinan kalau saya ada waktu, rencana saya mau bikin soalnya pilihan ganda atau benar salah gitu ya. Tapi nggak tahu juga nanti kalau waktunya nggak cukup ya paling isai saja kan gampang, bikin isai kan 5 soal selesai. Kalau benar salah masa ya 5 soal doang ya. Kan ya lucu. Cuman jawab benar sama salah 5 soal kan ya lucu gitu. Ya ngenakin kalian nanti. Ya. Itu ya. Nanti tapi intinya materinya sama, masih dari awal itu intinya masih bicara logika sampai yang terakhir tentang kuantum ini ya. Mungkin nanti kalau ada waktu, saya rencananya mau bikin, ya tadi, kalau nggak benar salah pilihan ganda, kan enak ya. Kalau kayak gini nanti kan, kalau IC, tetap saya kasih waktu ya. Jadi tenggat waktunya, kan kita kalau 3 SKS itu diminta ngerjakannya kalau di kampus ya, itu 2 jam. Jadi 120 menit kalau 3 SKS. Kalau 2 SKS itu kalau nggak salah 60 menit ya. Biasanya gitu kalau di kampus. Nah nanti, karena ini 3 SKS, saya kasih waktu 2 jam, tak tambah setengah jam buat mengumpulkan ya. Modelnya kalau IC kayak gitu. Kalau pilihan ganda kan otomatis nanti ada waktu ya. Sudah di aplikasinya udah ada waktunya. Jadi kalau kalian kerjakannya ya molor-molor ya agak rampung gitu ya. Gitu. Tapi ya saya juga masih belajar sih, Bang. Nggak punya aplikasinya. Golek-golek sih gitu kan. Jadi gitu ya. Moga-moga ya nanti terserah saya ya. Nggak tahu juga. Pokoknya ada 2 kemungkinan, entah
benar salah entah IC. Kalau IC kan ya seperti itulah. Biasa. Oke. Gitu saja buat hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Tetap semangat dalam belajar. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.